Menjelang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa 30 Juni mendatang. Keluarga bersama para tokoh publik dan simpatisan menggelar doa bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Doa bersama ini menjadi ikhtiar sekaligus bentuk dukungan moral bagi Nadiem Makarim dan keluarganya yang tengah menantikan putusan majelis hakim. Selamat malam teman-teman semuanya, terima kasih lagi karena pada malam ini sudah berkenan untuk berdoa bersama kami sama-sama dari keluarga-keluarga dan juga sahabat-sahabat yang selalu mendoakan kami, menemani kami dalam perjalanan kami semua, kita semua untuk mencari keadilan. Terima kasih untuk Mbak Monica, kepada Mbak Sasa dan semua keluarga yang lain yang sampai hari ini juga berkenan untuk pergi sama-sama untuk berdoa di malam ini. Juga tadi kita bersama-sama nyanyi ya dengan teman-teman dari Happy Salma, ada dari Bonita, ada dari Dira, ada dari Ariel semua. Kami sangat terharu karena betul-betul satu yang kami tahu, kita tidak pernah berjalan sendiri. Dan perjuangan ini akan kami terus doakan dan kami harapkan untuk Indonesia dan untuk anak-anak kami semua. Mbak, expect nggak kalau misalkan ternyata dukungan kepada Mas Nadiem dan juga terdakwa-terdakwa lain ini sebesar ini gitu? Jujur kami nggak ada yang menduga bahwa hari ini akan begitu banyak yang datang. Tapi kami sangat-sangat merasakan bahwa dalam perjalanan kami masing-masing kalau kami lagi bercerita, kita memang sangat diberkati dengan sahabat, saudara, keluarga yang selalu percaya tentang ketidakbersalahan suami-suami, adik, kakak, ayah, dan anak-anaknya. Jadi bahwa hari ini yang muncul banyak, kami sangat-sangat bersyukur, tapi kami harus selalu bersyukur karena tidak pernah kami merasa sendirian. Mbak, sempat berkabar juga nggak sama Mas Nadiem tadi di rumah? Gimana respon Mas Nadiem melihat dukungan terhadap dia? Belum sempat. Ada lagi? Ya. Oke, ada yang mau di Jelang vonis gimana tanggapannya? Ya mungkin kalau untuk suami saya karena masih sekitar 4 hari lagi ya, tentunya saya masih akan sangat berdoa dan percaya bahwa kebenaran yang sudah diupayakan untuk dibuka di pengadilan itu cukup untuk membawanya pulang dan juga supaya keadilan masih bisa berdiri dengan tegak di Indonesia. Itu saja. Pesan-pesan buat keluarga tentang masyarakat kegiatannya apa? Mungkin satu yang kami harapkan seperti yang tadi saya bilang ya, di antara kami semua ada lebih dari 20 keluarga dan lebih dari 150 tahun yang sudah diputus, tapi bukan artinya harapan itu mati, bukan artinya harapan itu tidak ada. Perjuangan mereka, perjuangan saya, perjuangan suami saya semua masih akan berjalan. Dan biarpun kadang-kadang perhatian mereda, tapi doa kami, upaya kami tidak akan pernah usai sampai mereka kembali bersama-sama kita. Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, Advokat Senior Todung Mulya Lubis, O.C. Kaligis, serta pengamat politik Rocky Gerung. Dari kalangan selebritis, hadir pula Happy Salma dan Ariel Tatum. Begini, Nadiem itu dan Franka saudara saya, sahabat saya, kawan sudah lama. Jadi di luar apapun, saya tidak begitu paham dengan hukum-hukum yang ada di tanah air. Tetapi sebagai manusia dia saudara saya. Sebagai sesama manusia saya berbicara tentang kemanusiaan aja untuk saling mendukung, memeluk agar saudara saya ini, sahabat saya ini bisa tabah, kuat melewati apa yang harus mereka lewati. Itu saja sih sebetulnya. Nah, ketika ada kesempatan, ketika bisa datang untuk melihat langsung, memberikan dukungan, itu juga berkat buat saya ya. Saya bisa memberikan waktu saya dan bisa bertemu gitu untuk, saya nggak tahu apa artinya, tapi saya pernah di dalam masa-masa ya, ketika sulit, ketika sakit,
Ketika ada orang berkunjung dan menepuk pundak saya dan mengucapkan kuat ya, sehat ya, itu begitu mengharukan dan membuat saya juga menjadi tabah, dan hanya itu yang bisa saya lakukan sebagai sesama manusia. Happy ini kan sering bertangkap melihat keadaan Mas Nadiem itu bagaimana sih? Panjang sekali ya, melelahkan, butuh stamina yang sangat panjang. Kami yang menonton pun juga lelah sekali, terkuras energi, dan kadang kita ada konstruksi pikiran kita yang diobrak-abrik juga, karena setiap orang kan punya perspektif yang berbeda-beda. Jadi kita terus kayak berpikir setelah itu, saya yang salah cara berpikirnya atau mereka atau bagaimana ya gitu. Tetapi bagus juga untuk kita melihat kemurnian dari situasi dan masuk ke dalam kemurnian kita tentang pemahaman suatu masalah atau kejadian gitu sih. Saya nggak kebayang ya, saya cuma baru datang sekali 2 kali, itu sangat lelah ya, apalagi yang menjalani, dan bukan hanya Mas Nadiem ya. Siapapun yang mengalami masalah-masalah semacam ini pasti membutuhkan kekuatan yang bukan hanya fisik ya, tetapi mental dan juga spiritual gitu. Cukup. Ya, mungkin saya mau tambahkan aja ya, maksudnya kayak setiap pemimpin bangsa, seniman, cendekiawan, atau siapapun ya, inginnya kan yang mereka cari di dalam hidup itu adalah bangsa yang berkeadilan, bangsa yang sejahtera, bangsa yang baik, dan itu rasanya layak diperjuangkan oleh siapapun. Selain para tokoh publik, doa bersama ini juga dihadiri keluarga terdakwa dari sejumlah perkara hukum lain, seperti kasus Pertamina dan Tanihub, yang juga mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Ya, kalau dari saya sebenarnya saya sangat bersyukur banyaknya doa, banyaknya dukungan untuk semua keluarga yang terdampak, karena ini semua pasti nggak mudah kayak yang tadi Mbak Franka bilang. Nggak cuma kita, nggak cuma terdakwa, tapi seluruh keluarga juga sangat bersedih, sangat terdampak. Jadi terima kasih teman-teman untuk doa, dukungan. Semoga kita semua bisa saling menguatkan, bisa semua saling berdoa agar keluarga dan suami kami semuanya dapat kembali pulang ke rumah, dan pastinya agar keadilan terus ditegakkan, karena masa depan Indonesia masih panjang dan saya percaya keadilan masih bisa ditegakkan untuk Indonesia. Kami sangat bersyukur karena dalam perjalanan kami ini, di saat-saat di titik terendah itu selalu ada berkah, di mana selalu ada aja orang-orang yang bilang, saya percaya bahwa Donald itu tidak mungkin melakukan apa yang dituduhkan. Jadi hal seperti itu sangat membantu kami. Tapi kalau buat saya yang paling penting adalah harapan saya, semoga Indonesia itu masih tetap mengenal keadilan dan masih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini, saya sangat takut atas masa depan anak-anak saya, karena saya takut bagaimana masa depan Indonesia. Karena Indonesia itu benar-benar masih perlu banyak sekali inovasi. Indonesia masih perlu banyak sekali ruang di mana kita masih perlu memiliki orang-orang yang berani untuk membuat keputusan. Kalau sekarang dengan banyaknya kriminalisasi ini, lalu keputusan menjadi belenggu, saya sangat takut akan masa depan Indonesia. Sedangkan saya rasa kita semua di sini, kita percaya akan negara ini, kita mau Indonesia terus maju, dan kita mau Indonesia terus berkembang. Itu aja. Mbak, sorry, kalau Mas Donald sendiri kok udah putusan atau gimana ya? Sudah vonis, sekarang lagi banding. Oh, oke, lagi proses banding. Iya. Acara dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Para peserta mengenakan kaos putih yang bertuliskan pesan-pesan tentang kebenaran dan keadilan, sembari menyalakan lilin sebagai simbol harapan agar keadilan ditegakkan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Selain mengikuti doa bersama, para peserta juga bergantian menuliskan pesan-pesan dukungan dan harapan di papan dukungan yang disediakan panitia. Satu persatu pesan memenuhi papan dukungan dan menjadi simbol solidaritas serta doa menjelang pembacaan putusan terhadap Nadiem Makarim.
Doa bersama berlangsung dalam suasana hikmat hingga malam hari. Keluarga berharap putusan yang akan dibacakan majelis hakim pada Selasa mendatang didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang objektif, sehingga mencerminkan rasa keadilan. Kalau untuk saya sebagai ibunya, tentu saja setelah melihat apa yang terjadi selama 6 bulan ini di persidangan, mendengarkan semua pihak, dan tentu saja dengan harapan kepada anak saya, karena saya yakin dia tidak bersalah, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak bersalah, tentu saja saya harapkan keputusan untuk Nadiem adalah bebas murni, dan saya yakin hakim-hakim akan menuju ke arah itu. Saya mengharapkan sebetulnya apa yang biasa diharapkan terhadap semua hakim, bahwa hakim sebagai, ada istilah yang sangat populer untuk hakim, bahwa hakim itu setengah Tuhan, setengah dewa. Dan oleh karena itu dia akan berusaha untuk melihat fakta pengadilan, fakta-fakta dari tuntutan, fakta pembelaan dari penasehat hukum, dan kemudian setelah menyerap semua itu, mereka akan masuk ke hati nurani mereka. Dan hati nurani mereka itu pasti adalah apa ya? Adalah bukan tujuan, tapi apa yang mereka bisa percaya, yang harus mereka percayai adalah hati nurani mereka. Oleh karena itu ya, ini yang kami harapkan, mudah-mudahan dengan melihat semua yang terjadi di pengadilan selama 8 bulan, mulai dari Januari ya, selama 6 bulan ini, bahwa mereka bisa berpikir, merasakan, dan melihat jauh ke dalam hati nuraninya, sehingga bisa memberi keputusan yang adil dan jujur dan benar, seperti apa yang dikatakan oleh ahli-ahli hukum, beyond reasonable doubt. Kalau mereka bisa mengambil keputusan dengan semua persyaratan itu, saya yakin mereka akan mengambil keputusan yang terbaik. Apapun keputusan itu, tapi itu yang terbaik. Artinya yang teradil, paling benar, dan masuk akal. Ya udah, paling itu. Setelah itu ya, saya sebagai ibu yang nggak bisa mengharapkan yang lain selain daripada itu, karena pada saat ini keputusan itu ada di tangan hakim, 5 orang yang ada di depan kami di persidangan, dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang baik sekali, yang berhati nurani, yang murni. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta.